bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Kenalkan, dia Farel, seorang anak yang terlihat ceria dan ekstrovert. Dia sangat mudah berbaur bersama teman-temannya, selalu menjadi pusat perhatian dengan senyum yang lebar dan tawa yang menggembirakan. Namun, beberapa hari ini saat guru sedang menjelaskan, Farel sangat terlihat gelisah. Akibatnya, dia kesulitan untuk fokus pada pelajaran yang dijelaskan hingga guru pun menegurnya. Teman Farel pun menanyakan hal tersebut kepada Farel. Kenapa beberapa hari ini Farel terlihat sangat gelisah hingga yang biasanya memperhatikan pelajaran, kini Farel tidak memperhatikannya. Farel pun pulang ke rumah dengan wajah yang murung dan sedih. Ia pun masuk ke rumah dengan perasaan sedih. Dan yaps, di balik wajahnya yang ceria, ada cerita yang lebih dalam. Dia tumbuh dalam keluarga yang tidak harmonis, di mana kedua orang tuanya sering bertengkar. Ketegangan di rumah membuatnya merasa tertekan. Dan meskipun ia berusaha keras untuk terlihat bahagia di luar, sebenarnya dia menyimpan banyak luka di dalam hatinya. Dia berusaha keras untuk menyembunyikan perasaannya dari teman-temannya. Ia menganggap bahwa jika ia bisa membuat orang lain tersenyum, meskipun ia sendiri bisa melupakan kesedihan yang menghantuinya. Namun, semakin dalam ia berusaha untuk tampil bahagia, semakin berat beban yang ia pikul. Pesan yang bisa dapat dalam cerita tersebut, di dunia ini setiap orang memiliki cerita yang tidak terlihat. Seseorang yang tampaknya selalu bersosialisasi mungkin menyimpan perjuangan yang dalam. Mari kita berusaha untuk lebih peka dan memahami satu sama lain. Dengan memberikan dukungan dan empati, kita dapat membantu orang lain merasa lebih diterima dan berharga. Dalam setiap interaksi, ingatlah bahwa kata-kata dan tindakan kita bisa memberikan dampak yang besar. Apa sih sebetulnya sehat mental itu? Menurut WHO, jadi definisi sehat mental itu adalah kondisi di mana kita sebagai pribadi itu sadar akan kesejahteraan psikologis diri. Kemudian kita juga mampu mengelola stres dengan wajar, mampu bekerja secara produktif sehingga dapat menghasilkan, dan juga bisa berperan aktif dalam lingkungan. Ada beberapa penyebab yang dapat mengganggu kesehatan mental seseorang. Misalnya stres berat, atau dari genetik, bisa juga terjadi kehilangan orang-orang terdekat, kemudian ada yang mengalami kekerasan, trauma, atau pelecehan. Kemudian ada juga yang dari penggunaan obat-obatan terlarang. Gejala-gejala yang dialami cukup beragam dan tergantung dari penyebabnya masing-masing. Bisa dimulai dari yang ringan seperti sulit untuk berkonsentrasi, memiliki pikiran-pikiran tersendiri atau halusinasi, atau memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain. Bisa juga kesehariannya itu menarik diri dari orang-orang dan kegiatan sehari-harinya, kemudian sering merasa bingung atau merasa marah, mudah tersinggung, mudah cemas, dan mudah kesal, padahal tidak ada alasan yang jelas. Kemudian bisa juga disertai dengan rasa takut atau rasa parno yang berlebihan atau tidak biasa. Bisa juga menjadi depresi atau merasa sedih, merasa tidak berarti, tidak berdaya, kemudian merasa tidak ada harapan lagi dalam hidup ini. Gejala-gejala yang lain bisa juga diperhatikan bila orang di sekitar kita memiliki perubahan drastis. Misalnya dalam kebiasaan makan, dia jadi banyak makan atau dia jadi tidak mau makan sama sekali.
Bisa juga terjadi perubahan-perubahan yang terlihat secara klinis, yaitu misalnya dia merasa lelah yang signifikan padahal tidak beraktivitas, tidak ada energi atau energinya menurun, atau juga mengalami masalah tidur, sehingga bisa sampai tidak dapat melakukan aktivitas sama sekali. Misalnya, tidak bisa merawat anaknya, tidak bisa berangkat ke sekolah, atau berangkat kerja. Untuk mencegah gangguan kesehatan mental ini, kita bisa terus-menerus berusaha untuk menjaga kesehatan mental. Pertama-tama, kita bisa belajar dulu untuk mengenali diri kita sendiri, baik dari sisi positif maupun sisi negatif dari diri kita, supaya kita bisa menerima keadaan fisik kita dan kemampuan yang sudah diberikan kepada kita. Yang ujungnya kita jadi bisa berdamai dengan semua kegagalan kita dan juga jangan lupa untuk selalu bersyukur untuk semua pencapaian yang sudah kita alami sekecil apapun itu. Maka dari itu jangan lupa ya untuk selalu meluangkan waktu untuk meditasi setiap harinya. Bila gangguan kesehatan mental itu berlanjut, bisa diberikan obat-obatan untuk mengubah beberapa senyawa kimia di otak. Misalnya obat-obatan yang berhubungan dengan serotonin dan juga antidepresan. Tapi tentunya obat-obatan ini harus disertai juga dengan psikoterapi bersama dengan psikiater dan juga dengan support group, supaya tata laksana dan treatment yang diberikan menjadi lebih optimal. Aku diikat dokumen. Jatuh, Pancasila itu menurutmu? Sumpek, muka sumpek.